Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Try Code Indonesia, dan di video kali ini kita akan memulai playlist baru mengenai CSS, dan di sini kita akan belajar CSS mulai dari dasar hingga tingkat yang lebih lanjut. Jadi di sini kita akan membahas mengenai apa itu CSS, apa fungsinya, serta bagaimana cara menggunakannya. Tapi sebelum itu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai apa itu CSS. Nah, jadi CSS atau Cascading Style Sheet merupakan aturan untuk mengatur beberapa komponen dalam sebuah web sehingga lebih terstruktur dan seragam. Jadi, definisi ini saya ambil dari Wikipedia. Adapun definisi lain dari CSS ini adalah sebuah bahasa desain yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen-elemen HTML di halaman web. Jadi di sini kita bisa menggunakan CSS untuk mengatur elemen-elemen di dalam sebuah website, misalnya mengatur warna, mengatur background, serta mengatur tata letak atau layouting dari sebuah halaman web. Nah, jadi analoginya seperti ini. Jika kita memiliki sebuah website seperti ini, yang terdiri dari kode-kode HTML. Jadi HTML ini kita anggap sebagai kerangka atau struktur dasar dari websitenya. Sedangkan CSS itu digunakan untuk memberikan hiasan atau desain dari halaman websitenya. Misalnya itu warna, style atau gaya dari websitenya, ataupun ukuran tulisan misalnya, ukuran font, dan sebagainya. Jadi dengan CSS ini kita bisa mengatur dan menghias website yang kita buat. Nah, di sini saya akan memperlihatkan contoh sederhana bagaimana CSS itu bekerja. Jadi di sini saya sudah masuk ke halaman whatsapp.com. Di sini halaman WhatsApp ini saya gunakan sebagai contoh saja ya, teman-teman. Jadi tampilannya itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri tampilan dari website WhatsApp ini lumayan bagus, atau bisa dibilang sangat bagus ya teman-teman, untuk tata letak, gambar, dan sebagainya. Tapi jika website ini tidak menggunakan CSS, misalnya saja CSS-nya saya matikan, di sini teman-teman bisa gunakan extension Chrome yang namanya Web Developer. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik tombol Disable All Styles. Nah, jika kita klik, maka kode CSS-nya akan dimatikan. Maka tampilan websitenya akan seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri website dari whatsapp.com ini jika tanpa menggunakan CSS. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kita aktifkan lagi CSS-nya. Nah, maka setelah aktif, CSS-nya akan berfungsi kembali dan halamannya akan kembali menjadi tampilan semula. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman, untuk cara kerja dari CSS sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai apa-apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum memulai playlist belajar CSS ini, atau apa-apa saja yang perlu kita ketahui atau kita pahami sebelum memulai belajar mengenai CSS. Jadi, tentunya kita perlu memahami HTML untuk memulai belajar CSS. Dan di channel ini juga sudah ada playlist yang membahas mengenai HTML. Jadi teman-teman bisa cari saja di bagian playlist di channel ini. Di situ nantinya akan ada playlist belajar HTML untuk pemula. Jadi teman-teman bisa belajar HTML melalui playlist tersebut. Kemudian apa saja software requirements-nya? Jadi software requirements-nya itu cuma satu, yaitu kode editor. Jadi teman-teman hanya perlu menginstal kode editor untuk memulai membuat program CSS dan HTML. Teman-teman bisa menggunakan kode editor apapun itu, misalnya saja ingin menggunakan Visual Studio Code, Sublime Text, Notepad++, maupun kode editor lainnya. Teman-teman bebas memilih kode editor yang ingin teman-teman gunakan. Oke, jadi mungkin ini saja terkait dengan pendahuluan kita sebelum memulai belajar mengenai CSS. Jadi untuk video kali ini cukup sekian saja, dan terima kasih.